Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ngopi di Kota, ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi terkait dengan tata udara dan kepentingannya dalam PPI. Saya akan berbagi mengenai peranan tata udara, jadi ada hubungannya dengan arsitektur dan peranannya dalam pencegahan pengendalian infeksi. Jadi saat kita bicara mengenai tata udara, kita tidak akan lepas dari namanya trias epidemiologi, yang di situ ada faktor host, faktor agent, dan faktor environment. Dan environment kita artikan salah satunya adalah terkait dengan tata udara. Dan kenapa tata udara itu penting? Karena manusia bisa bertahan tanpa makanan 1 pekan, tanpa air 2-3 hari. Namun tanpa udara hanya 2-3 menit. Sehingga udara itu sangat penting untuk kesehatan kita, bahkan untuk vital kita, untuk kehidupan kita. Dan terkait tata udara, sebetulnya ini mulai disadari saat manusia pertama kali mengenal api. Kita tahu bahwa api merupakan salah satu unsur yang menyebabkan api ini unsur yang menyebabkan kehangatan. Nah, kemudian api sendiri tidak bisa berdiri sendiri, dia dapat menyala kalau ada unsur oksigen atau unsur udara. Dan itulah yang kemudian berkembang sampai akhirnya juga api digunakan sebagai penghangat. Ini penghangat zaman dulu, ada sebuah tungku yang kemudian dialirkan energi panasnya sampai ke kolam atau tempat mandi. Dan udara sendiri ada penggunaannya secara tradisional. Jadi kalau sejawat Timur Tengah itu ada corong-corong yang namanya malkaf. Di situ dia menggerakkan udara masuk ke dalam corong-corong tersebut, masuk ke dalam sehingga kemudian di bawahnya ada aliran air yang kemudian dia akan mendinginkan. Jadi udara itu kena ke aliran air dan dia akan mendinginkan. Nah, itulah yang disebut sebagai malkaf. Nah, kemudian tata udara modern itu dirintis oleh Schuyler Schatzwiller, dia yang menciptakan kipas angin pertama kali tahun 1880, dan bahkan Raja Charles I dari Inggris menentukan ketentuan terkait dengan tinggi ruangan, jarak antara lantai dengan langit-langit sebagai persyaratan untuk rumah yang sehat atau bangunan yang sehat, udara yang sehat. Nah, kalau bicara udara, maka kita tidak bisa hanya satu persatu. Semuanya harus terikat. Mulai dari temperatur, kelembapan relatif, kelas kebersihan, jumlah ventilasi, jumlah AC, tekanan udara, hingga distribusi udara. Semuanya harus terkait. Semuanya harus ditata. Tidak bisa kita kemudian eh, terasa gerah, terasa, kalau orang Jawa bilang terasa sumuk gitu ya, terasa gerah, kemudian kita hanya menurunkan temperaturnya tanpa ada ventilasi. Maka itu akan berputar-putar tanpa ada perbenahan terkait dengan kelembapan. Nah, kenapa seperti itu? Karena Indonesia memiliki iklim yang tropis lembab. Ini adalah rotasi bumi, dia jarak bentuknya miring, menyudut 23,5 derajat, dan sinar matahari hadir atau datang dari arah itu. Nah, sehingga iklimnya tropis. Namun Indonesia adalah negara yang terkepung lautan, di dalamnya ada danau, sungai, di dalam pulau-pulaunya, sehingga kandungan airnya cukup tinggi, 60%. Maka dari itu kalau sejauh membaca ke regulasi kementerian, selalu kalimat kelembapan diikuti dengan besaran angka 60%. Dan kita harus ingat terkait dengan fisika udara. Fisika udara, udara dingin dia akan mengendap atau turun ke bawah, udara panas dia akan naik ke atas. Itulah mengapa sirkulasinya udara panas harus dikeluarkan. Sehingga di dalam penataan udara sering kita beri lubang angin supaya udara panas ini bisa keluar. Nah,
Kemudian udara dingin akan mendinginkan ruangan secara maksimal, tidak bertemu dengan udara panas yang akan menyebabkan pengembunan. Ya. Kelembapan juga akan bisa terpengaruh. Nah, ini adalah bagaimana gambaran rumah dahulu, ventilasinya, lubang anginnya, bahkan orientasinya pun mengikuti orientasi matahari. Sehingga rumah-rumah adat itu rata-rata membujur dari selatan ke utara atau utara ke selatan, bukan menghadap barat ke timur. Nah, itu yang nanti akan mengikuti pergerakan matahari. Karena matahari di Indonesia dengan tadi posisi bumi berbentuk menyudut, ya, jadi miring, maka posisi di Indonesia itu matahari terbit condong ke utara atau condong ke selatan, begitu juga saat tenggelam. Condong utara, condong ke selatan. Jadi tidak selalu terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Nah, kenapa kita harus menata temperatur? Tentu saja kalau kita bicara konteks pasien, kenyamanan pasien, kemudian juga keawetan alat. Kita ingat bahwa alat memiliki radiasi, ya, panas iradial. Ya. Nah, itu yang harus dijaga supaya tetap awet. Kemudian juga secara PPI, dia akan mengeliminasi atau mencegah terkait dengan penumpukan akumulasi dari polutan. Salah satunya ada polutan dari mikroba. Dan yang berikutnya tentu saja kenyamanan dari tenaga kesehatan. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi, kelembapan, aliran udara, temperatur, baik temperatur yang tercipta dalam ruangan ataupun temperatur karena paparan dari alam, sinar matahari, itu harus diseimbangkan, harus ditata. Jadi tidak bisa bicara tata udara hanya bicara AC-nya saja atau exhaust-nya saja, tapi keseluruhannya. Nah, jangan menambah beban bangunan dengan meletakkan kolam. Kenapa? Karena aliran udara di tempat kita, udara kita itu sudah mengandung kelembapan relatif yang tinggi, mengandung uap air. Namun lain dengan negara-negara seperti di Inggris, ini ada St. Thomas Hospital di London, di depannya ada kolam yang cukup luas, mungkin tidak akan berpengaruh, karena kelembapannya tidak setinggi tempat kita. Bisa jadi kelembapan di London hanya 40%, di saat di tempat kita 60%. Nah, kemudian dari aspek tata udara itu ada yang namanya clean room. Clean room ada kebersihan ruangan. Kita tidak pernah mengenal ruang steril, tapi clean, bersih. Artinya masih boleh ada polutan dengan jumlah tertentu. Ini adalah ruang bedah, ruang operasi, dan kita lihat saat itu ya cara memakai topinya, cara memakai maskernya, pakaiannya, dan lain-lain tidak seperti saat ini. Dan kenapa tadi tidak steril? Karena ada namanya skin set. Skin set itu artinya ada flora-flora normal yang dia partikel-partikel normal di dalam tubuh kita yang dia bisa memenuhi ruangan atau berguguran memenuhi ruangan. Orang duduk saja sudah bisa mengeluarkan partikel 100.000 per menit sampai orang dan berjalan cepat itu 10 juta per menit. Jadi tidak bisa steril. Dan ternyata banyak kontaminasi itu dari manusia itu sendiri, bukan dari luar ya, dari luar. Nah, inilah Dr. Joseph Lister yang beliau kemudian mengenalkan konsep clean room, ya, konsep ruangan bersih, dan akhirnya dimanifestasikan atau diwujudkan ruangan itu, konsep itu dalam prototipe oleh Willis Whitfield. Beliau seorang fisikawan yang membangun ruangan dengan konsep ruang bersih tahun 1960. Nah, ini ada teknologi ruang bersih saat ini, bisa menggunakan HEPA, bisa menggunakan tekanan positif, aliran udara terkendali, airlock. Airlock itu anti-room tapi diberi tekanan. Kemudian garment dan equipment-nya juga harus berorientasi clean room, misalnya tidak banyak mengandung serat, kemudian menggunakan paspok. Nah, kenapa perlu ventilasi? Unsur yang berikutnya ada ventilasi. Ventilasi untuk menyediakan pendinginan pasif alami, untuk memenuhi udara segar, distribusi hawa panas dan pendinginan, dan menyingkirkan polutan atau mendilusi, mencampur polutan.
Nah, tapi di dalam ventilasi harus kita ingat bahwa ada unsur namanya infiltrasi, menyusupnya udara di sela-sela pintu, sela-sela jendela, dan lain-lain. Ini ada rumus-rumus dari ventilasi. Silahkan sejawat nanti amati, sejawat bisa di disimpan dan digunakan untuk mencoba menjawab kuis ini. Nah, ini ada tekanan. Tekanan kita mengetahui ada tekanan positif, tekanan negatif. Di mana tekanan positif itu pasien yang di situ ada pasien imunokompromis, sistem imunnya turun, sehingga udara luar tidak langsung masuk ke dalam, tapi udara dari dalam itu yang diarahkan keluar. Kemudian ada tekanan negatif, di mana pasiennya ada infeksi, jangan sampai udara dalam langsung keluar tanpa difilter. Oleh karena itu ada HEPA. Jadi arahnya bisa dikatakan kalau yang negatif justru ke dalam, ya, tidak boleh langsung keluar. Ya, ini antara yang sebelah kiri adalah tekanan positif, sedangkan yang sebelah kanan adalah tekanan negatif. Dan di anteroom itu diberi tekanan yang tadi kita sebut sebagai airlock, ya. Jadi airlock ini ada tekanan ada di dalam anteroom, silahkan nanti disesuaikan mau memakai yang tipe apa, ada bubbling airlock, ada cascade airlock, dan lain. Nah, kemudian distribusi udara. Distribusi udara kita menggunakan alat namanya CFD, sebuah piranti lunak yang kita melihat alirannya itu secara simulatif, visual simulatif. Nah, itulah kemudian dalam visual itu kita bisa memperkirakan ini arahnya kemana, dan kemudian kita bisa menata lebih baik. Dan diingat juga bahwa aliran udara itu tidak selalu laminar, artinya menyebar begitu saja, tapi ada turbulensi. Nah, turbulensi itulah kalau di dalam mekanika fluida kita sebut vortex, dan ada namanya eddy. Nah, di masa pandemi sempat juga ada, sudahlah ABD dikuatkan tanpa ada desain. Tapi kita harus ingat bahwa di saat kita menggunakan APD pun potensi-potensi itu masih ada, ya, potensi-potensi itu masih ada. Seperti ini kalau sejauh lihat ini adalah turbulensi-turbulensi kecil, ya, turbulensi-turbulensi kecil yang nantinya dia akan mempengaruhi dari tata udara tersebut, ya. Nah, itulah yang nantinya dia akan, karena bentuk sentrifugal, dia bisa melemparkan mikroorganisme jauh lebih dari 2 meter. Seperti kemarin kita jaga jarak 2 meter, tapi ini bisa lebih dari itu. Nah, ini ada pemandangan bagaimana AC diatur di ruang operasi yang tidak tepat, bahkan ada yang menggunakan split wall. Ya, yang tepat ada seperti ini. Aliran udara bersih membentuk kubah di ruang operasi, dan di sudut-sudutnya ada exhaust yang menghisap udara bersih yang sudah menyapu area tengah untuk operasi menjadi udara kotor, sehingga dia harus dihisap oleh exhaust. Untuk HEPA, saudara berhati-hati bahwa HEPA itu ada yang HEPA light filter, type filter. Dia sebetulnya adalah medium HEPA, karena HEPA itu adalah angka 17 sampai 20. Sehingga HEPA portable itu sebenarnya angka 14. Dia adalah medium HEPA, medium filter, bukan HEPA. Dan itulah angka-angka itu yang kita sebut sebagai MORPH, Minimum Efficiency Reporting Value, angka-angka dari 6 sampai 20 tersebut. Nah, ini adalah angka kumannya, ya, angka kumannya yang ada di dalam tubuh, di dalam ruangan. Ya, sejawat bisa melihat bahwa ini adalah angka-angka maksimal di dalam angka normal di dalam ruangan kita. Baik, itu sahabat sekalian apa yang saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kami, kalau tadi ada suara anak kecil, itu anak saya ada di depan. Ini kami sedang ada di Batam, ya, di Batam.
Sekarang ya, kami sedang ada di Batam dan insya Allah hari ini kami perjalanan pulang. Kita lihat ya, mau lihat ya. Lah itu anaknya. Baik, sejauh sekalian kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.